Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, para santriwati, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang atas seluruh kedatangan seluruh orang-orang yang mencintai ilmu. Kepada seluruh tamu pada teras kehidupan ilmu yang semoga senantiasa kita diberikan oleh Allah afiat, semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan dan semoga senantiasa Allah menguatkan kita di dalam setiap ketaatan dan ibadah yang kita lakukan. Demi Allah ya, ketaatan yang kita lakukan apapun itu bentuknya, dari kita menutup aurat, dari kita salat, dari kita khidmah, dari kita bertanggung jawab pada keluarga, khidmah kepada suami, itu bukan karena kehebatan kita menjadi manusia, tetapi karena hebatnya Allah ketika memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Itulah yang harusnya senantiasa tidak boleh kita lupakan dalam setiap pinta, dalam setiap harapan yang kita tujukan kepada Allah. Maka berharaplah semoga Allah senantiasa menolong kita dalam setiap jalan ketaatan kita dan tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Inilah maksud dari satu ayat yang kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata nasta'in diletakkan setelah kata na'budu. Na'budu artinya beribadah, nasta'in itu meminta pertolongan. Kenapa kata nasta'in diletakkan setelah kata ibadah? Karena pada dasarnya ibadah apapun yang kita lakukan pada kehidupan kita, rukuk kita, sujud kita, bahkan cara kita belajar ilmu pada kesempatan sore kali ini tidak akan pernah terjadi kecuali karena hebatnya Allah ketika menolong kita. Nah, inilah yang kita harapkan, semoga Allah memberikan kita kesehatan dan Allah menolong kita dalam setiap ketaatan kita dan tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Siapapun yang sadar ketaatan yang dia lakukan itu merupakan bagian dari pertolongan Allah, dia tidak akan jumawa, dia tidak akan sombong, tidak akan merendahkan orang, tidak merasa dirinya lebih superior daripada yang lainnya. Karena sekali lagi, bukan kita yang hebat, tetapi hebatnya Allah. Ketika Allah selalu mengulurkan pertolongan kepada hamba yang selalu berharap. Alhamdulillah, tentunya senang sekali pada kesempatan ini kita berjumpa. Kita berjumpa di Taman Ilmu dan ini merupakan bagian dari hal yang besar karena sesungguhnya kenikmatan itu terbagi menjadi dua. Ada kenikmatan umum, ada kenikmatan khusus. Sandang, papan, dan pangan itu kenikmatan umum. Allah berikan tanpa pengecualian. Entah engkau beriman, entah kita tidak beriman, entah kita syirik, entah kita taat. Selama kita makhluknya Allah, apapun torehan yang kita lakukan, sehitam apapun itu dalam kehidupan kita, maka kita tetap akan mendapatkan kenikmatan umum. Karena Allah itu begitu sempurna di dalam rahmatnya, sehingga kenikmatan umum diberikan tanpa peduli apapun latar belakang dan apapun yang dilakukan manusia itu. Itulah kenikmatan umum. Ada kenikmatan yang kedua yang disebut dengan kenikmatan khusus. Kenikmatan khusus itu adalah kenikmatan yang Allah tidak tujukan. Allah tidak menganugerahkan kenikmatan khusus itu kecuali hamba-hamba yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahimah. Dan orang-orang yang beriman itu mendapatkan rahmatnya Allah, yaitu dalam pengertian kenikmatan secara khusus. Kenikmatan khusus itu adalah ketaatan yang kita lakukan, pemahaman yang benar, mendapatkan kekuatan di dalam kita menjalankan ketakwaan sebagaimana ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk berbuat dan dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Maka itu pun merupakan bagian dari sebuah kenikmatan khusus. Kenikmatan ilmu, inilah yang dinamakan dengan kenikmatan khusus. Senangnya diri kita ketika pada kesempatan hari-hari dan lembaran kita mendapatkan kenikmatan khusus yang bernama ilmu. Siapapun yang telah diberikan kenikmatan ilmu, maka sesungguhnya ilmu bisa merubah yang sempit menjadi lapang, merubah yang keruh menjadi bening, merubah yang kotor menjadi bersih. Dan sesungguhnya kenikmatan ilmu memberikan kepada kita kekuatan. Ilmu sekaligus pula membebaskan kita dari segala macam kelemahan-kelemahan ketika kita memiliki ilmu. Dan ilmu juga membebaskan kita dari seluruh blind spot yang ada pada kehidupan kita. Di mana titik buta yang ada pada sekitar kehidupan kita tidak bisa tercerahkan kecuali dengan ilmu yang Allah berikan. Betapa bahagianya mereka yang telah diberikan kenikmatan khusus pada kenikmatan ilmu. Jumlah mereka sedikit,
Mereka disebut dengan kaum limited edition. Tidak semuanya orang mendapatkan kenikmatan kecintaan kepada ilmu. Dan kita tentunya bahagia kalau kita termasuk yang sedikit itu. Bukan kita merasa sombong, tetapi merupakan bentuk syukurnya kita. Kalau ada di antara kita sudah didudukkan di majelis taklim, kemudian kita dijadikan ringan untuk membuka telinga kita, mendengarkan kebenaran yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya, maka ini sebuah kenikmatan yang disyukuri. Sebuah kenikmatan yang menjadikan Allah itu mengabadikan masing-masing nama kita di sisinya. Sebuah kenikmatan yang menjadikan para malaikat itu saking senangnya, mereka mengepakkan sayap di atas mereka yang mencari ilmu. Bahkan ribuan spesies di daratan dan lautan yang tidak pernah kita tahu namanya satu persatu, itu pun mendoakan kita. Walaupun kita tidak mengenal mereka, saking begitu ridhonya mereka kepada mereka yang mencari ilmu, karena siapapun yang telah membekali hidupnya dengan ilmu, perkataan Allah, perkataan Rasul, maka pasti terjadi kemaslahatan besar dalam kehidupan alam semesta. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Semoga Allah senantiasa membimbing kita. Semoga jiwa kita tidak pernah merasa cukup dan senantiasa selalu merasa serakah dengan ilmu, sebagaimana rasa butuhnya Musa kepada ilmu hingga dia menyusuri jalan untuk berjumpa dengan Nabi Khidir. Kepada Allah kita meminta. Kepada Allah kita meminta, semoga Allah memberikan kepada kita anugerah ilmu dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Seluruh para santri dan para santriwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Di antara perkara yang kita harus mengerti dalam iman, iman itu mengkondisikan kita supaya kita paham tentang kondisi dan keadaan. Kalau ada orang mengaku dirinya beriman tetapi dia tidak sensitif terhadap kondisi dan keadaan, maka dibilang bahwasanya ini merupakan salah satu perkara yang mengurangi kesempurnaan iman. Karena iman itu harus paham bagaimana kondisi dan keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan di sekitar dia. Contoh, bukankah kita kalau menyampaikan sebuah kata itu terikat kepada kondisi dan keadaan. Makanya ada sebuah kata-kata hikmah. Likul maqam maqal wa likul maqal maqam. Segala perkataan itu ada tempatnya dan ada kondisinya. Dan segala kondisi ada perkataan-perkataan khususnya. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya memahami kondisi itu merupakan salah satu bentuk indikator kecerdasan kita dalam beriman itu paham tentang kondisi. Kita ambilkan contoh. Seorang pedagang yang sukses adalah pedagang yang ngerti bagaimana kondisi dan keadaan, bagaimana arah pasar dan bagaimana dia menebak arah pasar supaya dia mengatur strategi perdagangan. Pebisnis yang sukses adalah pebisnis yang pebisnis yang sukses itu adalah pebisnis yang mereka itu senantiasa mampu. Dia itu membaca segala macam kesempatan yang ada lalu memanfaatkan celah-celah kesempatan itu untuk membangun kerajaan bisnisnya. Makanya kalau ada pebisnis dan pedagang yang semacam itu, kita akan katakan cerdas. Dialah pedagang dan pebisnis yang cerdas karena karena paham tentang kondisi dan keadaan. Sama pula dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya iman itu menjadikan kita bukan hanya memperhatikan bagaimana sujud kita, bagaimana memperhatikan sholat kita, tapi iman itu memberikan arahan kepada kita dan membangun atmosfer. Sesungguhnya iman itu menjadikan kita selaku orang yang muslim dan beriman kepada Allah, kita harus paham tentang kondisi dan keadaan. Dengan kita mengetahui kondisi dan keadaan, maka itu yang akan menjadikan kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan. Sebagaimana pedagang ketika dia membaca arah gerak pasar ini, marketnya berubah-ubah, maka dia mempersiapkan. Maka ini pula yang menjadikan kita harus ngerti. Kita harus paham keadaan dan tidak boleh buta dengan kondisi yang sedang terjadi. Kalau kita merujuk kepada perkataan Imam Ibnu Qayyim, nanti kalau kita merujuk kepada perkataan Imam Ibnu Qayyim, nanti betul-betul kita akan jumpai bahwasanya memang memahami kondisi itu memang sangat penting. Bahkan ini termasuk salah satu kulturnya sunnah. Mari saya datangkan sebuah dalil supaya semakin memberikan pencerahan untuk saya dan untuk semuanya. Kita tentunya paham Rasulullah itu kalau ditanya apa amal yang paling istimewa dan paling dicintai oleh Allah, ternyata jawaban Nabi berbeda-beda. Ya,
Dan jawaban Nabi berbeda-beda, padahal yang bertanya satu, tetapi jawaban yang diberikan Nabi beragam. Kadang-kadang Nabi ditanya, ayul a'mal ahabba ilallah. Apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Kadang-kadang Nabi menjawab, al-birru atau birrul walidain. Kadang-kadang Nabi menjawab, amal yang paling dicintai oleh Allah itu berbakti kepada orang tua. Di lain kesempatan Nabi ditanya lagi, apa amalan yang paling utama? Ayul a'mal ahabba ilallah. Kadang-kadang Nabi menjawab as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Di lain kesempatan ada riwayat yang menjelaskan ketika Nabi ditanya kembali, ayul a'mal ahabba ilallah. Apa amal yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah jihad di jalan Allah. Pertanyaan kita, kenapa Rasulullah SAW itu memberikan jawaban yang variatif, berbeda-beda? Padahal pada saat itu konten pertanyaannya sama. Apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Kenapa jawaban Nabi itu berbeda-beda? Apakah itu kontradiktif? Tidak, Nabi tidak mungkin kontradiktif. Lalu kenapa kok jawabannya berbeda padahal konten pertanyaannya sama? Maka Imam Ibnu Qayyim itu berkata, tidaklah Nabi menjawab apa amal yang paling utama di sisi Allah dengan jawaban berbeda-beda karena jawaban Nabi disesuaikan dengan kondisi penanya dan keadaan yang sedang terjadi. Makanya ketika Nabi ditanya apa amal yang paling dicintai oleh Allah, Nabi tahu yang tanya ini memiliki orang tua yang tua dan sepuh. Makanya Nabi langsung menjawab berbakti kepada orang tua. Ketika Nabi ditanya apa amal yang paling dicintai oleh Allah, Nabi tahu kondisinya lagi aman, tidak ada mara bahaya dan tidak ada apapun. Maka Nabi menjawab sholat tepat waktu. Tapi ketika Nabi ditanya apa amal yang paling dicintai oleh Allah, Nabi tahu sedang ada persiapan untuk melakukan jihad. Makanya Nabi menjawab bahwasanya amal yang paling utama pada saat itu adalah jihad. Dan itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Amal yang paling utama adalah yang sesuai dengan kondisi dan keadaan. Dan inilah yang semakin mengkerucut menjadi sebuah narasi untuk kita. Dan kesimpulan, inilah kita yang harus kita pahami. Menjadi muslim kafah bukan hanya semata-mata ketika kita menyempurnakan bagaimana ibadah mahdhah yang kita lakukan. Tetapi menjadi muslim yang kafah di dalam kesempurnaan iman. Yaitu adalah menjadi muslim yang paham tentang kondisi, paham tentang situasi, membaca tentang kondisi dan situasi itu, lalu dia mengkaji bagaimana yang harus dilakukan sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh kitabullah dan sunnah. Karena tidak ada perkara yang kita akan jumpai kecuali jawabannya sudah diterangkan oleh Al-Quran. Tidak ada pertanyaan yang kita miliki kecuali jawabannya pun sudah dijawab tuntas oleh Al-Hadis. Kalau betul-betul kita tidak terputus referensi kita tentang agama kita. Lah setelah kita mengetahui, Masya Allah ya, ternyata memahami kondisi dan keadaan itu teramat sangat penting. Ya, maka kemudian karena kemudian kita ingin menjadi orang yang cerdas di dalam keimanan, lah tentunya kita harus membedah dulu. Ketika kita hari ini hidup pada satu situasi dan satu zaman, serta kondisi ketika disebut dengan zaman fitnah. Berarti ini kan kita harus baca. Bahwasanya kita hari ini sudah diingatkan oleh banyak ahlul ilmi dan disampaikan pula oleh para masyayikh, guru-guru besar di dalam kajian-kajian mereka, dan Rasulullah pun sudah mengingatkan tentang sebuah zaman yang akan begitu berat dan zaman itu betul-betul akan datang menimpa pada kehidupan kaum muslimin. Saking beratnya dan peliknya zaman itu sampai Rasulullah saja menyampaikan hadisnya merupakan hadis yang paling panjang. Bapak dan Ibu, santri dan santriwati tahu hadis yang paling panjang itu hadis tentang apa, Ustaz? Hadis yang menerangkan tentang fitnah. Ketika Nabi menyampaikan dari habis subuh, kemudian para sahabat duduk mendengarkan. Waktu tidak terasa, berlalu sampai menjelang duhur. Para sahabat merasa ketika habis sholat duhur, Nabi akan selesai. Tapi ternyata Rasulullah ketika datangnya sholat duhur, beliau sholat duhur. Ternyata habis sholat duhur, para sahabat akan pergi. Ternyata Nabi melanjutkan. Sampai kemudian menjelang sholat asar. Para sahabat menyangka menjelang sholat asar selesai. Ternyata Nabi sholat asar bersama dengan para sahabat. Nabi melanjutkan kembali sampai maghrib. Sampai Hudzaifah ibnu Yaman berkata, saking panjangnya begitu hadis itu, maka sedikit sekali yang mampu menghafalkan. Dan termasuk yang mampu menghafalkan pada saat itu adalah Hudzaifah ibnu Yaman.
Lah ini menjadikan kita akhirnya betul-betul memahami, oh kalau begitu kita dituntut untuk memahami kondisi dan kita tidak boleh buta terhadap keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan ketika kita menapak pada waktunya. Ketika kita sekarang menapak pada masa yang disebut dengan zaman fitnah, berarti kita bedah dulu yuk, apa sih artinya fitnah? Karena kita tidak bisa menentukan bagaimana menjadi muslim kafah kalau kita tidak ngerti artinya fitnah itu apa. Bagaimana kita bisa menentukan satu hal kalau kita tidak tahu pada perkara apa kita berdiri? Bagaimana bisa membangun bangunan kalau kita tidak pernah membaca letak dan kekuatan kontur tanahnya? Sama nih, kita ingin menjadi orang yang kafah. Bukan untuk membanggakan dia pada manusia ya, tapi menjadi kafah di hadapan Allah. Tapi ketika kita ingin menjadi kafah, maka kita dituntut bagaimana kita mengetahui kondisi dan keadaan yang sekarang terjadi. Bagaimana sih Quran itu memahamkan kepada kita tentang kondisi dan keadaan? Karena sesungguhnya ini merupakan salah satu perkara yang harus tuntas. Karena bagaimana kita bisa menjaga sesuatu dari satu keburukan kalau keburukan itu pun kita tidak pahami maknanya itu apa? Kaifa tattaqi minal fitnah fa innaka la tadri ma hiyal fitnah. Gimana kita bisa menjaga diri kita dari fitnah kalau kita tidak tahu artinya fitnah itu apa? Nah sekarang sebelum kita membahas panjang lebar apa sikap terbaik yang harus dilakukan kepada kita ketika kita hidup pada satu masa yang sebenarnya kita tidak ingin kita hidup pada masa itu. Karena hidup pada masa yang disebut dengan masa fitnah itu sebenarnya menakutkan. Dan sebenarnya mengerikan karena konsekuensi dan komitmen yang harus diberikan itu sangat luar biasa berat. Hidup pada zaman fitnah itu seharusnya tidak menjadikan kita tenang karena memang segala macam perkara berat itu akan terjadi pada zaman fitnah. Makanya tidak mengherankan kalau setingkat Umar bin Khattab saja takut kepada fitnah. Dan beliau berdoa kepada Allah supaya beliau dimatikan sebelum fitnah itu datang. Makanya para santri dan para santriwati, tahukah kita apa doanya Umar bin Khattab untuk menggambarkan ketakutan beliau kepada fitnah, padahal keimanan Umar bin Khattab adalah keimanan yang tidak perlu kita ragukan bagaimana kedudukan beliau di sisi Allah. Itu pun masih khawatir terhadap fitnah. Makanya beliau sampai berdoa di mana doanya diabadikan di dalam hadis. Doa yang beliau panjatkan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin wa idha aradta adarta fin nasi fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftunin. Ya Allah, aku meminta kepadamu kekuatan untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan yang mungkar. Dan kalaulah engkau akan menetapkan satu fitnah pada kehidupan manusia, wafatkan aku ya Allah, sebelum fitnah itu mengenai kepada diriku. Dan itu menggambarkan serta mencerminkan seorang Umar bin Khattab aja khawatir terhadap fitnah. Untuk menggambarkan betapa dahsyatnya kehidupan fitnah dalam konteks keimanan. Di mana banyak konsekuensi yang harus dihadapi, banyak komitmen pengorbanan yang harus diberikan, dan banyak kewajiban yang tidak boleh dilalaikan. Dan kita adalah anak-anak Adam yang ditakdirkan hidup pada zaman fitnah. Tentunya Allah selalu memiliki hikmah kenapa Allah melahirkan kita pada saat zaman fitnah. Setelah kita mengetahui hal semacam itu, inilah yang menjadikan kita akhirnya kemudian kita gali dulu. Kenapa masa ini disebut dengan masa fitnah? Supaya betul-betul terang, benderang. Karena kafah itu tidak akan mampu kita peroleh kalau tidak terang semuanya. Harus semuanya terus terang. Tidak ada yang gelap, tidak ada yang kemudian tidak kita ketahui. Makanya kemudian kita bangun dulu nih. Apa sih yang kita bangun pada definisi fitnah itu apa sih? Kenapa kok disebutnya zaman fitnah? Kenapa bagi para penuntut ilmu, keterangan bahwasanya ini disebut zaman fitnah itu lebih dominan daripada waktu yang bergulir, lebih terkenal daripada 2001, 2022, 2020. Sekarangnya itu disebut sekarang itu selalu disebut oleh para ulama dengan zaman fitnah. Makanya kita bedah dulu, fitnah itu apa sih? Makna yang terkandung pada fitnah. Karena saya khawatir nih, banyak diri kita ini muslim tapi belum tentu memahami arti zaman fitnah. Banyak orang mendefinisikan fitnah itu apa? Menuduh seseorang tanpa bukti, disebut dengan fitnah. Padahal itu fitnah secara
definisi dan pendekatan bahasa Indonesia, bukan pendekatan Quran dan hadis. Maka kita kembalikan dulu, arti fitnah itu apa? Sebelum kita membedah makna-makna yang dimiliki pada kata fitnah supaya menggambarkan kondisi dan keadaan realita yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, saya tentunya ingin menyampaikan apa yang disampaikan ulama. Apa bedanya fitnah dengan musibah, Ustadz? Ya, dalam permasalahan dalam konteks dalam konteks yang terjadi. Bedanya musibah dengan fitnah itu begini. Musibah itu ketika datang pada kehidupan manusia, brek gitu ya, maka pertama kali datangnya membesar. Seiring waktu mengecil, dan kondisi normal kembali. Ambil contoh, ketika musibah datang kepada masyarakat di Aceh dengan adanya tsunami ya tahun 2004, saya masih kuliah. Kita mendapati ketika berita pertama kali kita dengar tsunami begitu besar menghanyutkan ratusan ribu yang menguras air mata kita dan betul-betul mengundang kesedihan kita. Pada saat itu sampai seluruh media internasional mereview setiap harinya tentang kejadian tsunami. Bahkan sampai hari ini pun masih sering diadakan peringatan tentang tsunami setiap tahunnya. Maka pertama kali ketika tahun 2004, berat harus dirasakan masyarakat Aceh. Tapi seiring dengan waktu, Allah kemudian menjadikan beban mereka terhadap musibah yang pernah terjadi pada musibah tsunami Aceh, kemudian melonggah dan kemudian akhirnya meringan. Dan akhirnya kita dapati kondisi beratnya tidak sama dibandingkan pada waktu tahun 2004 ketika baru terjadi tsunami. Semoga Allah mengampuni korban-korbannya. Itu musibah, datangnya besar, tapi seiring waktu mengecil. Beda dengan fitnah. Fitnah itu pertama kali datang kecil, kecil ya. Tapi lama-lama membesar, terus puncaknya munculnya Dajjal. Puncaknya nanti adalah terjadinya proses tanda kiamat besar yang berakhir dengan segala macam tanda-tandanya yang dahsyat, yaitu munculnya matahari dari arah barat, lalu terjadinya tiupan sangkakala, maka itulah puncaknya. Makanya kemudian kita memahami itu, berarti memang berat ya fitnah itu, berat, memang berat fitnah itu. Dan fitnah itu sudah dikatakan oleh Umar bin Khattab, fitnah nanti yang terjadi itu betul-betul berat. Saking beratnya tidak ada satu pintu kecuali mereka diketok-ketok dengan keras oleh fitnah ketika fitnah itu memaksa masuk pada setiap rumah. Makanya kemudian dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika beliau lagi ngobrol dengan Hudzaifah ibnu Yaman. Umar bin Khattab itu tanya, "Maminkum yahfad hadis fil fitnah al hadis fil fitnah." Siapa di antara sahabat ini yang menghafalkan hadis tentang masalah fitnah? Maka pada saat itu tidak ada satupun sahabat yang mengacungkan jarinya kecuali adalah Hudzaifah ibnu Yaman. Hudzaifah ibnu Yaman berkata, "Saya ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, saya hafal hadis tentang masalah fitnah." Lalu Umar bin Khattab menyatakan, "Udhkurha, sebutkan hadis yang kamu hafal tentang fitnah. Fitnatur rajul fi malihi wa ahlihi wa tukaffaru bis salati wa shadaqati wal amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar." Wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, sesungguhnya setiap orang nanti akan terkena fitnah pada hartanya dan terkena fitnah pada keluarganya. Dan itu ditebus penebusnya dengan sholat, puasa, dan sedekah. Perhatikan respon yang disampaikan dari Umar bin Khattab. "Laisa hadhil fitnah allati uriduha." Lu bukan itu fitnah yang aku maksudkan. Yang aku maksudkan walakin uridul fitnah allati tamuju kama yamujul bahar. Yang aku maksudkan itu adalah fitnah yang gede bagaikan gelombang yang kemudian begitu besar yang masuk pada setiap pintu-pintu kaum muslimin. Nah, disitulah Umar bin Khattab mensifati fitnah itu dengan kata al-fitnatu allati tamuju kama yamujul bahar. Nah, itu menunjukkan kepada kita, Masya Allah, berarti fitnah itu betul-betul luar biasa. Dia masuk kepada setiap rumah, bahkan rumah yang ditahan pintunya oleh sahibul bait pun, itu pun tetap akan kemasukan pada fitnah. Dan hari ini kan kita masanya adalah masa fitnah. Semua yang ada di luar, mau kita tutup rumah kita,
sekencang apapun, berapapun gemboknya yang kita pasang, berapapun tebalnya tembok yang kita bangun, maka tetap itu fitnah bisa masuk melalui apa yang kita scroll dengan tangan kita. Nah, itu menunjukkan kepada kita, betul apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika beliau berdialog dengan Hudzaifah ibnul Yaman. Setelah kita mengetahui, Masya Allah ya, luar biasa ya tentang fitnah ini, yang harusnya menjadikan kita selalu khawatir kan. Makanya kalau kita melihat fitnah itu yang kita khawatirkan adalah diri kita, keluarga, dan anak-anak kita kan. Selalu itu yang kita khawatirkan. Selaku orang yang masih memiliki segenggam iman. Dan semoga kita termasuk orang yang masih memiliki genggaman iman pada hati kita. Maka ketika kita kemudian sudah merasakan betapa konsekuensi yang berat yang ditimbulkan ketika kita sudah membicarakan fitnah, sekarang kita bedah dulu. Kenapa kok fitnah itu disebut? Apa makna yang sejatinya dimiliki oleh fitnah itu sendiri? Ya, jadi kita bedah dulu. Baru nanti kita bahas apa yang harusnya kita lakukan sebagai muslim ketika kita menghadapi fitnah. Supaya tidak salah langkah, ya. Supaya tidak salah langkah dan tidak salah membaca kondisi. Ya. Maka kemudian ada salah satu ulama yang saya jadikan rujukan referensi. Ya, namanya Syekh Shalih Al-Munajjid, hafidhahullah ta'ala. Syekh Shalih Al-Munajjid, hafidhahullah ta'ala, menyampaikan kepada kita makna fitnah di dalam Al-Quran yang disebutkan berulang-ulang memiliki makna yang banyak. Tidak kita terangkan semuanya ya, kita terangkan 4 atau 5 lah. Ya, mewakili dari semua makna yang terwakili pada kata fitnah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka kemudian di antara makna yang dimiliki, yang pertama, sesungguhnya tidaklah zaman atau satu masa disebut dengan kata fitnah, kecuali makna pertama pada definisi fitnah itu apa? Samar-samarnya antara yang hak dengan yang batil. Jadi betul-betul samar-samar. Jadi begitu sulit kita membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan itu ada pada surat Al-Anfal 73, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kamu tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah dan terjadi kerusakan yang besar. Kata fitnah yang ada pada surat Al-Anfal 73, maka dijelaskan oleh banyak ahli tafsir. Mereka menyampaikan arti fitnah pada surat Al-Anfal 73 itu apa? Samar-samar. Sehingga orang begitu kesulitan pada zaman itu, pada kondisi itu, dan pada waktu itu untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, sekarang kita korelasikan pada zaman kita. Hari ini kalau kita melihat secara telanjang mata kita dan pikiran kita, kita akan melihat realitas itu memang betul. Hari ini untuk menentukan sikap yang benar dan sikap yang salah itu tidak mudah. Beda konteksnya kalau kita melihat pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi, walaupun diiringi dengan ujian yang berat, pengorbanan yang besar, bahkan dengan tetesan keringat dan darah mereka, tapi pada dasarnya pada saat itu untuk membaca yang benar dan yang salah itu simpel dan sederhana. Pada waktu di Mekah, siapapun yang bersama Rasulullah, mukmin. Siapapun yang tidak bersama dengan Rasulullah, mengingkari Nabi, berarti dia deretannya musyrik. Pindah ke Madinah, agak kemudian tambah agak berat. Apa? Karena munculnya orang munafik. Orang munafik yang mereka pada dasarnya musyrik, mereka terpaksa masuk Islam. Mereka terpaksa masuk Islam karena mereka tidak ingin dikenakan jizyah. Mereka akhirnya menyelamatkan harta mereka, pura-pura masuk Islam, dohirnya Islam, tetapi mereka membenci Islam itu sendiri. Maka kriteria memegang kebenaran agak ada kelompok yang ketiga, yaitu kelompok orang munafik. Tapi tetap mudah, siapapun yang lihat Nabi maka mudah. Beda dengan konteks hari ini, realitas yang ada. Hari ini betul-betul kita menjumpai apa yang diterangkan oleh Allah benar adanya. Salah satu makna yang tercakup dalam zaman fitnah itu apa? Samar-samar. Kita sulit untuk membedakan mana yang hak dengan yang batil. Tidak usah kita bicara panjang lebar tentang agama dan kebenaran yang dikonsepkan oleh agama.
Bicara dalam kehidupan konteks umum aja, kita membedakan barang ori dan barang KW kan sulit dan susah. Sekarang kalau kita membandingkan, ini barang ori, ini barang KW. Kita bandingkan, kita deketin itu. Hampir kita tidak menjumpai perbedaan antara barang KW dan barang ori. Yang membedakan yang satu made in USA, yang satu made in Amerika. Misalkan yang satu made in China. Yang membedakan cuma made in-nya dari mana. Tapi penampakan pada barang itu betul-betul sulit untuk dibedakan. Itu dalam masalah duniawi saja sudah kita kesulitan. Hari ini kita mendapati barang-barang yang asli dengan barang yang tidak asli itu kita tidak punya perangkat yang betul-betul bisa menjadikan kita lihai untuk membedakan mana yang asli dan mana yang tidak asli. Membedakan mana buah yang betul-betul dipetik dari pohonnya dan masih segar, dan mana buah yang disuntik kemudian dilapisi dengan lilin supaya tampak berkilau, fresh. Padahal itu hanyalah lapisan lilin. Sekarang kita sulit. Membedakan bakso yang sering saya ungkapkan adalah membedakan bakso yang berborak dengan bakso yang tidak berborak secara penampakan seakan-akan sama. Bahkan terkadang yang kita jumpai, bakso yang berborak itu warnanya lebih menarik daripada bakso yang betul-betul dari urat daging urat. Maka itu yang menjadikan kita akhirnya semakin paham. Masya Allah ya. Berarti memang betul-betul pada zaman fitnah itu kita akan menghadapi satu kondisi tidak gampang bagi kita untuk menjatuhkan pilihan kita. Karena apa? Standar untuk menentukan yang benar dan yang salah itu tidak segampang dan tidak sesederhana yang kita dulu atau yang dulu dilakukan oleh orang tua kita. Jadi betul-betul sulit dan susah, iya. Bukan hanya masalah bakso, bukan hanya masalah makanan, bukan hanya masalah buah, bukan hanya masalah barang-barang otomotif, mana yang KW dan mana yang ori. Bahkan membedakan mana perempuan dan mana laki hari ini pun kan sulit dan susah kan. Kita lihat orang ini kita sangka perempuan, ternyata laki. Kita sangka laki, ternyata dia perempuan. Padahal laki dan perempuan itu kan sebenarnya sudah diciptakan oleh Allah dengan satu perbedaan, walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Tapi karena pekatnya fitnah sampai garis demarkasi pembedaan antara laki dan perempuan itu hari ini garisnya itu sudah hilang. Sehingga orang itu sulit membedakan ini laki atau ini perempuan. Ya, makanya akhirnya betul. Kalau akhirnya Rasulullah SAW tidak salah kalau beliau mengatakan pada zaman fitnah itu ketika akhirnya standar kebenaran dan standar kebatilan itu begitu sulit untuk dibedakan, maka betul kalau Rasulullah itu menerangkan bahwasanya kondisi pada zaman fitnah itu gelap walaupun mungkin kita bertabur dengan ratusan dan ribuan watt lampu rumah kita. Tapi pada dasarnya kondisinya itu gelap. Makanya sampai Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, batiru bil amali fitanan kaqita'il lailil mudlim asbaha rajulu mu'minan wa amsa kafiran wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran ya bi'adinahu bi'aradhin minad dunya. Makanya kemudian sampai kita menjumpai perkataan Nabi, bergegaslah kalian itu beramal apapun yang mampu lakukan. Sebelumnya datangnya fitnah sebagaimana potongan malam yang begitu gelap gulita. Kaqita'il lailil mudlim. Sudah disebut lail, ditambahi dengan kata sifat mudlim. Lail itu apa? Gelap. Mudlim itu ya malam itu ya identik gelap. Ditambahi lagi dengan kata sifat mudlim yang betul-betul gelap. Bergegaslah kalian beramal sebelum datangnya zaman fitnah. Sebagaimana potongan malam yang gelap sekali gulita. Kata Rasulullah SAW, sebagaimana potongan malam yang gelap gulita. Orang di pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Ada orang yang sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Dia jual kehormatan agamanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia yang ujungnya dia tinggalkan. Dan itu betul adanya kan? Coba Bapak dan Ibu para santri dan para santriwati, kalau mencoba kita melihat, ternyata standar kita untuk menentukan yang benar itu bingung hari ini. Dengan berbagai macam pemberitaan, berbagai macam informasi, dan kita dipaksa untuk terus mengikuti semua arus yang ada. Bahkan maaf ya, sampai pakar komunikasi dan banyak pakar itu mengatakan hari ini otak manusia kemampuannya untuk merespon informasi itu tidak sebanding dengan derasnya informasi yang dijejalkan setiap detiknya berubah-ubah.
Dan itu berakibat banyak hal yang merusak pada standar kehidupan manusia dan kualitasnya. Ketika semua datang bareng-bareng sampai menjadikan orang kaget mana yang benar dan mana yang salah. Ya kan? Dan itu tidak mudah. Ya. Makanya sampai kemudian salah satu doa yang diajarkan Nabi kepada kita, yaitu adalah doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah yang benar adanya supaya kami bisa mengikutinya. Tunjukilah yang batil adanya supaya kami mampu untuk meninggalkannya. Tetapi tidak semudah itu. Tidak segampang itu. Karena betul-betul mengetahui yang benar itu hari ini berat banget. Ada orang yang mereka itu terlalu hulu. Ada orang yang mereka itu sampai betul-betul begitu gampang dia memvonis seakan-akan dia berdiri di atas satu keyakinan yang benar. Ada yang kemudian melakukan tindakan penyimpangan ini, penyimpangan itu yang terkadang begitu sulit bagi kita untuk melihat ini yang benar sih yang mana gitu. Sehingga proses pergejolakan hati kita dan pikiran kita untuk mendapati semua keadaan yang terus berjalan. Setiap detiknya begitu cepat informasi datang. Dan kita begitu cepat disuguhkan dengan berbagai macam isu. Isu ini kemudian dilanjutkan isu ini. Isu ini belum selesai dilanjutkan dengan isu ini. Terus gitu kita dipaksa untuk ngikutin terus. Dan akhirnya apa? Yang menjadi korban adalah kita tidak memiliki kekuatan untuk memilih yang benar-benar adanya untuk mengikuti. Dan kita tentunya tidak memiliki kekuatan untuk melihat yang batil itu batil adanya. Disebabkan framing narasi menjadi santapan menu sehari-hari yang terus dikonsumsi oleh setiap orang dan setiap hari oleh kaum muslimin. Saya ambilkan saya sampaikan sebuah kisah, sebuah contoh sederhana. Bagaimana narasi dan framing itu memang sudah berjalan pada zaman Rasulullah SAW. Ketika syariat diharamkannya penyembelihan korban. Ketika diharamkannya bangkai. Jadi dulu tuh bangkai dihalalkan. Sampai Allah turunkan al-An'am yang kemudian mengharamkan bangkai. Orang-orang lalu musyrikun ketika mendapati para sahabat Nabi mereka mengharamkan bangkai, orang-orang musyrikun itu datang kepada para sahabat Nabi. Terlibatlah mereka dengan sebuah dialog. Fima makna, dialognya kurang lebih semacam ini, saya terjemahkan secara bebas. Benar nih kalian mengharamkan bangkai? Para sahabat menjawab, iya, haram, bangkai itu haram. Yakin kalian sudah mengharamkan bangkai? Iya. Betul-betul bangkai kami haramkan. Terus apa yang dihalalkan untuk kalian? Yang dihalalkan adalah sembelihan kami. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Yaitu selama sembelihan itu diucapkan dengan bismillah dan kemudian tidak disebutkan nama selain Allah, maka menjadi halal bagi kami ketika kami menyembelihnya dengan tangan kami. Yang menarik adalah setelah orang musyrikun mendapatkan jawaban itu dari para sahabat, mereka berkomentar. Komentar mereka membuat sebuah framing, lalu terjadilah narasi. Mereka ngomong kepada para sahabat Nabi, kalian itu aneh, kalian mengaku sebagai kaum yang dicintai oleh Allah. Tapi bagaimana kalian itu menghalalkan sembelihan kalian, tetapi di sisi yang lainnya kalian mengharamkan bangkai. Yang mematikan bangkai, Allah. Yang mengatur hewan itu mati, Allah. Dan yang memiliki kehendak binatang itu mati tanpa disembelih itu juga Allah. Kehendaknya datang dari Allah, keinginannya datang dari Allah, dan itu sifat perbuatannya Allah. Tetapi anehnya, malah hewan yang dimatikan Allah dengan sifatnya dan kehendaknya kalian haramkan. Tapi anehnya, sebaliknya adalah hewan yang kemudian disembelih dengan tangan kalian justru kalian halalkan. Loh, sejak kapan tangan kalian lebih suci daripada perbuatannya Allah? Hewan yang kalian sembelih sendiri, kalian halalkan. Hewan yang dimatikan Allah, malah kalian haramkan. Loh, sejak kapan kalian itu lebih suci tangan kalian daripada kehendaknya Allah? Make sense. Masuk akal. Logik banget.
Para sahabat pada saat itu hampir-hampir mereka itu tergiur. Wah iya ya. Kok sembelihan kita jadi halal? Kok kemudian ketika dimatikan oleh Allah menjadi haram? Padahal itu bangkai tetap yang mematikan bagaimanapun hewan itu adalah Allah. Akhirnya hampir-hampir para sahabat itu mereka menghalalkan kembali bangkai. Karena kuatnya narasi yang disampaikan. Allah turunkanlah surat Al-An'am. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina layukhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Allah kemudian menyampaikan dan turunlah satu ayat pada surat Al-An'am. Jangan sekali-kali kalian makan kepada hewan yang tidak disembelih atas namanya Allah. Wa innahu lafisq. Itu merupakan perbuatan kefasikan. Wa inna syayatin layukhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya setan itu mewartakan, mewahyukan kepada para penolongnya dari kalangan manusia. Liyujadilukum, untuk membantah kalian ketika kalian sudah mengharamkan bangkai. Wa in ata'tumuhum, Allah kemudian memberikan peringatan tegas pada akhir ayat itu. Wa in ata'tumuhum, kalau kamu sampai mentaati mereka, innakum lamusyrikun, kamu akan menjadi musyrik. Kalau kalian menghalalkan kembali apa yang telah aku halalkan, yaitu adalah bangkai. Disitulah kita mendapati 1400 tahun itu metode untuk mengaburkan kebenaran itu sudah sekuat ini. Itu sudah sekuat ini, padahal 1400 tahun yang lalu. Apalagi ketika kita tarik 1400 tahun kemudian, nah kita bisa melihat gimana kuatnya narasi yang hari ini ada ketika kita berada pada zaman fitnah. Sehingga akhirnya kita nanti dibuat bagaimana orang yang tidak memiliki akar keilmuan ini dibuat lemah. Sehingga ketika ada seseorang pada kehidupan ketika di zaman fitnah, dia tidak memiliki basic yang kuat terhadap ilmu, entah karena keluarganya tidak mendidik, mungkin tidak diarahkan dengan akidah yang benar. Nah, tentunya orang yang tidak memiliki ilmu tidak lebih sebagaimana enceng gondok. Kelihatannya aja kuat dari atas, tapi ketika disentuh, ditarik, maka enceng gondok tidak bisa memberikan tarikan ke bawah. Karena akarnya itu hanya menghujam di permukaan air dan tidak menghujam di dalam permukaan tanah. Nah ini. Ya. Makanya Masya Allah ya. Sedih kan, kadang kita sedih nggak? Sedih. Yang kita sedihkan itu apa? Ngelihat anak-anak kita sebenarnya. Dan kita. Hari ini kita sudah ngerasain betul gitu. Betapa banyaknya perkara yang membuat kita ini terengah-engah gitu loh. Untuk membaca setiap peristiwa yang ada itu kadang-kadang kita terengah-engah. Habis ini apa lagi nih? Habis ini apa lagi? Habis ini apa lagi? Terus. Belum lagi hari ini kita menjumpai antara kaum muslimin dengan kaum muslimin kemudian bertengkar terus dan kita tidak tahu siapa sih yang menarik keuntungan dari pertengkaran kaum muslimin dengan kaum muslimin gitu. Kita ngeliat di YouTube antara ustadz ini dengan ustadz ini dibenturkan, dijadikan satu video seakan-akan tidak ada ujungnya gitu. Dan yang membuat kita ketika membaca ini lalu kita kaitkan ketika kita sensitif terhadap kondisi dan keadaan bahwasanya inilah yang zaman fitnah, itulah yang membuat kita akhirnya mulai ngerti. Oh Masya Allah ya ndak ringan kita ini. Betul-betul berat hidup di zaman fitnah. Wajar. Kalau kemudian kita termasuk orang yang dirindukan Rasulullah, kalau betul-betul kita taat kepada Nabi, walaupun kita tidak berjumpa dengan beliau semasa hidup kita. Ya. Jadi Masya Allah, sekarang itu Masya Allah, begitu berat. Ya. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Kita mempelajari ini, bukan menjadikan kita ketakutan, enggak. Tapi menjadikan kita waspada gitu. Ketika kita sadar kondisi, maka kita mengatur bagaimana seharusnya kita bertindak. Kan sama ya, kayak kita misalkan mengetahui nih, umur kita sudah 40. Lalu kemudian kita membaca 40 ini banyak penyakit-penyakit yang mungkin siap mengintai kalau kita tidak hati-hati menjaga pola makan dan pola pikir. Hati-hati di dalam jeroan, hati-hati di dalam makanan ini, makanan itu, minyak, terigu, gula. Ketika kita mendapati betapa daya damage, daya rusaknya itu besar, perkara-perkara itu
Itu kan menjadikan kita lalu waspada, mengurangi gulanya, mengurangi santannya, mengurangi mungkin jeroannya. Karena kita sadar kita sudah berusia 40, ketika kita paham konten-konten ini bisa berdampak buruk sama kesehatan. Sama, mempelajari tentang fitnah itu sebenarnya berat, tidak ringan, betul, wallahi tidak ringan. Karena yang selalu akan terbayang di mata kita itu anak-anak kita gitu. Anak-anak kita itu akan dibawa kemana gitu. Kalau kemudian pemahaman dari kebenaran itu sekuat tenaga itu akan dicoba supaya keluar dari konsep kebenaran itu. Karena memang kebatilan itu tidak bisa menerima kebenaran kecuali mereka ingin mengalahkan kebenaran itu. Dan itu sudah ada dalam setiap kehidupan waktu kita. Ya? Makanya lihat pada zaman Rasulullah, selain dari narasi tentang masalah penyembelihan, dalam narasi tentang masalah Allah saja pernah kan kita mendapati sebuah kisah yang menjadi latar belakang turunnya surat Al-Ikhlas. Itu juga berangkat dari sebuah pertanyaan, tapi dengan sebuah framing untuk memojokkan Nabi. Orang musyrikun itu ketika melihat kulturnya Yahudi, Nasoro gitu ya, Yahudi punya anak Uzair, Tuhan mereka, Allah mereka anggap punya anak namanya Uzair. Orang Nasara bersembah kepada Allah, tapi mereka menganggap Isa itu putranya Allah. Orang musyrikun menganggap bahwasanya malaikat itu putri-putrinya Allah. Lalu mereka menangkap celah itu. Mereka datang kepada Nabi Rasulullah. Mereka ngomong sama Nabi, "Ya Muhammad, unsub lana rabbak." Wahai Muhammad, tolong dong kasih nasab itu Tuhanmu itu. Tuhanmu itu nasabnya apa? Nasab Tuhanmu itu apa sih Muhammad gitu. Yang lain kan Tuhan-Tuhan yang lain itu kulturnya punya nasab. Tuhanmu itu nasabnya apa? Coba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ketika ditanya nasab Tuhannya itu apa, yaitu Allah itu nasabnya apa? Maka Allah sendiri yang langsung menurunkan Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan itu betul-betul sudah sekuat itu yang kita jumpai dan kita dapati kalau kita membaca sejarah-sejarah yang disampaikan dari kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Apalagi hari ini. Jadi Masya Allah ya, hari ini kita ini betul-betul tidak ngerti zaman fitnah ini. Yang benar yang mana, yang salah yang mana. Dan kita menghadapi sebuah kekuatan yang disebut invisible hands. Kekuatan yang gak kelihatan. Kita dipaksa begini, tahu-tahu kita harus begini, tahu-tahu kita harus begini. Ngikut aja kita akhirnya. Dan inilah yang menjadikan kita, kalau sudah memahami ini, ngerinya yang kita rasakan, ngerinya yang kita pikirkan menjadikan kita setidaknya kita berdoa, kita tentunya terus berupaya supaya kita termasuk di antara orang yang dijadikan sahabat teguh di atas jalan kebenaran itu sendiri. Ini yang pertama. Yang pertama aja sudah sedemikian beratnya. Yang kedua, disebut dengan zaman fitnah itu yang kedua. Para ulama lalu mendefinisikan. Kenapa disebut dengan zaman fitnah? Maka yang kedua lalu disampaikan bahwasanya disebut dengan zaman fitnah itu karena susahnya dan sulitnya untuk saling bersatu di antara barisan kaum muslimin. Begitu mudah terpecah belah. Begitu mudah untuk saling mengkoyak dan begitu mudah untuk saling berpisah dan saling membelakangi antara satu dengan yang lainnya. Perselisihannya banyak betul. Perselisihan itu bukan hanya terjadi kepada supporter bola ketemu dengan supporter bola dengan warna seragam jersey yang berbeda dan nama klub yang berbeda. Tapi perselisihan itu merambah sampai orang-orang yang duduk di majelis taklim. Ya, jadi perselisihannya itu begitu banyak, begitu sulit, begitu banyak dan begitu menjamur di sekitar kita. Bahkan orang yang menyampaikan tentang ukhuwah sekalipun bisa jadi adalah orang yang sebenarnya sedang bermasalah di dalam ukhuwah. Karena perselisihan itu hampir-hampir tidak bisa dihindari dalam setiap hal. Makanya kemudian Allah menyampaikan pada surat At-Taubah 47, "Lau kharaju fikum ma zatukum illa khabala wa laudau khilalakum yabghunakumul fitnah." Makanya kemudian
dikatakan bahwasanya orang-orang munafik itu akan masuk di celah-celah barisan kaum muslimin. Yabghunakumul fitnah. Dikatakan pada akhir surat At-Taubah 47. Yabghunakumul fitnah. Orang munafik itu Pak menimbulkan perselisihan. Fitnah itu perselisihan. Sehingga akhirnya hari ini manajemen kita tentang memahami perbedaan itu begitu lemah banget. Begitu cepatnya setiap kaum muslimin, setiap orang ketika mereka sudah disatukan dalam satu proyek dakwah apapun, ketika mendapatkan sedikit kekecewaan itu akan menjadi sebuah pembenar baginya untuk mencela atas apa yang telah mereka lalui dalam komitmen bersama. Memang perselisihnya banyak. Bahkan yang menjadikan kita mikir itu, Masya Allah ya, bukan hanya dalam tataran orang awam, bukan hanya tataran orang-orang yang baru mengaji. Bahkan orang-orang yang mereka terlibat dalam proyek-proyek dakwah pun juga tidak terhindarkan dari perselisihan. Serta sikap saling membelakangi dan saling menjauh. Hanya karena 1-2 perkara yang sebenarnya masih bisa untuk didudukkan. Dan masih bisa dilewati selama memiliki kesabaran. Tapi itulah yang terjadi. Hari ini dibenturkan perbedaan itu supaya perbedaan itu selalu menjadi pertikaian. Makanya kalau ada orang kok menghujat, tetapi kemudian dirinya menghujat satu kelompok yang gampang menghujat, tapi dirinya juga menghujat, ya sama aja kan. Dan hari ini kita sedih gitu loh. Di masyarakat itu selalu dibenturkan kata Wahabi, Ahlul Bid'ah. Yang sana gampang menyebut Ahlul Bid'ah, yang sana gampang menyebut dan merespon dengan kata Wahabi. Dikit-dikit Wahabi, dikit-dikit bid'ah, sampai perselisihan para ulama yang sejatinya ada dalam koridor ilmu, yang ada pada warisan para ulama terdahulu itu sebenarnya merupakan bagian dari sebuah perbedaan yang ada dalam Islam, tapi kemudian disikapi dengan kata bid'ah. Yang sana begitu gampang mengucapkan kata Wahabi. Orang yang paling kencang membid'ahkan dianggap representasi dari kebenaran. Orang yang paling kencang mengatakan Wahabi dianggap representasi dari kebenaran. Makanya akhirnya hari ini orang itu banyak belajar. Bisa jadi niatnya itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi karena mewakili unek-unek di hatinya. Kenapa kamu belajar sama Ustadz itu? Ustadz itu kalau sudah membid'ahkan itu Masya Allah. Tegas gitu. Seakan-akan bahwasanya membid'ahkan dalam suatu perkara itu tegas. Padahal bisa jadi banyak perselisihan dan perbedaan para ulama yang dia terlalu prematur untuk mengatakan kata bid'ah. Kenapa kamu belajar? Iya, Ustadz ini kalau sudah membedah Wahabi itu luar biasa ini. Akhirnya niatnya itu bukan untuk nyari kebenaran lagi. Mewakili dendam di hati untuk unek-unek dilampiaskan. Tidak akan ada selesainya kan gitu. Saya juga kemudian berupaya supaya tidak gampang membid'ahkan, tapi saya juga tidak kemudian gampang menyebut orang itu Wahabi gitu. Bagaimanapun semuanya adalah kaum muslimin selama di dalam koridor akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tentunya harus ada sebuah dialog dan pertemuan untuk kemudian kita melihat bagaimana konteks ini bisa menjadi sebuah kemakrufan bersama. Yang diingkari di dalam Islam itu bukan perbedaan. Perbedaan itu diterima di dalam Islam. Yang diingkari di dalam Islam itu pertikaian. Selama perbedaan itu tidak menimbulkan pertikaian, maka tidak bisa. Selama perbedaan itu tidak meninggalkan pertikaian, maka pada dasarnya itu merupakan bagian dari kebaikan. Karena luasnya rumpun ilmu di dalam Islam. Karena luasnya rumpun ilmu di dalam Islam itu tidak menafikan adanya perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi disitulah kita menjumpai disebut zaman fitnah itu apa? Perselisihannya itu luar biasa. Bukan hanya masalah ini gampang membid'ahkan, ini gampang menyebut kata Wahabi. Lu sampai mereka yang terlibat proyek-proyek dakwah dalam perkara-perkara kecil saja, lu bisa pecah berantakan dan terkadang damage-nya, kerusakannya melebihi orang-orang yang tidak belajar agama dan tidak pernah khidmah kepada agama dan dakwah. Kok gampang ya saat orang membicarakan aibnya fulan, kekurangannya fulan gitu hari ini. Padahal bisa jadi yang sedang protes itu mereka juga orang yang paham agama dan mereka telah mencicipi banyak rumpun ilmu dalam perjalanan taklimnya. Itulah yang disebut zaman fitnah. Makanya fitnah itu harus betul-betul kita sikapi supaya fitnah ini tidak membesar terus. Makanya kemudian kita berkomitmen gitu. Bagaimana kita ini menjadi muslim yang sifatnya tidak membawa
jarum yang sifatnya tidak membawa gunting untuk merobek yang ada. Tapi sifatnya adalah merekatkan yang ada, bukan membawa minyak untuk membakar, tapi membawa air yang sifatnya menenangkan. Tapi itulah yang disebut zaman fitnah. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ya, ini baru yang kedua. Makanya Masya Allah ini kalau kemudian kita membahas. Makanya inilah yang kita jumpai, inilah yang kita dapatkan. Inilah satu fakta yang tidak bisa kita nafikan, bahwasanya inilah yang disebut dengan zaman fitnah. Masya Allah. Kalau dua ini kita betul-betul korelasikan hari ini, betul-betul sudah menguras tenaga kita, sudah memberikan rasa khawatir yang besar pada diri kita. Makanya kegelisahan itu baik, selama kegelisahan itu membawa hal-hal positif. Nabi itu berangkat menjadi Rasul itu karena gelisah. Karena beliau gelisah melihat orang Mekah, gelisahnya beliau itu akhirnya menjadikan beliau tahanus di Gua Hira. Kenapa yang dipilih Gua Hira? Karena di Gua Hira pandangan beliau itu eagle view, melihat seluruh kota Mekah. Kegelisahan itulah yang menjadikan beliau seorang Rasul. Gelisah itu wajar. Gelisah itu bagian dari tahapan keimanan. Nah, setelah kita ngeliat, ya Allah Ustadz, baru nomor 1 dan 2 aja sudah membuat kita semacam ini. Iya, kita sudah mulai gelisah gitu. Gimana kita menyelamatkan anak-anak kita, keluarga kita? Nah, minimal kita punya kegelisahan. Apa itu yang ketiga, keempat, kelima, dan lainnya? Ya, waktu jualah yang membatasi. Ya, kita tidak bisa sampaikan semuanya karena menerangkan zaman fitnah tidak bisa disampaikan dalam waktu sekedar mengisi di waktu sore. Agak panjang memang, tapi qadarullahu ma yasha, setidaknya 2 sifat ini sudah kita bahas supaya menjadikan kita semakin paham. Berarti kalau kita melihat 2 definisi fitnah, yang pertama disebut fitnah itu karena samar-samar antara yang benar dan yang salah. Disebut zaman fitnah itu karena ini terjadi perselisihan. Berarti dari 2 definisi fitnah itu akhirnya kan kita sudah bisa mengatakan, lah inilah zamannya Ustaz, zaman fitnah, betul. Kalaupun hati kita sudah mulai gelisah, tidak apa-apa. Fitrah. Kegelisahan itu akan menimbulkan kebaikan. Selama kita ngerti petunjuk dan rule yang harus dikerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan kepada setiap urusan kehidupan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap apa yang kita pelajari. Semoga Allah menonton kita, membimbing kita. Semoga kita dikumpulkan di barisan mereka yang memegang kebenaran.